Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Perpustakaanku. Halo semuanya. Kali ini channel Perpustakaanku akan memberikan latihan soal mengenai pelayanan referensi. Latihan soal ini bisa digunakan untuk tes perpustakaan, tes P3K teknis, yakni pustakawan ahli maupun P3K teknis pustakawan terampil. Latihan soal ini sudah berdasarkan kisi-kisi P3K teknis perpustakaan yang dikeluarkan oleh Permenpan RB di tahun lalu maupun tahun sebelumnya. Nah, langsung saja ya untuk latihan soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pelayanan referensi di perpustakaan? A. Layanan yang memberikan makanan dan minuman kepada pengunjung. B. Layanan yang membantu pengguna dalam mencari dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. C. Layanan yang menawarkan kursus pelatihan untuk pustakawan. D. Layanan yang menyediakan tempat duduk yang nyaman untuk membaca. Jawabannya adalah B. Layanan yang membantu pengguna dalam mencari dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Soal nomor 2. Apa fungsi utama pustakawan dalam pelayanan referensi? A. Mengatur buku-buku di rak perpustakaan. B. Memberikan rekomendasi tentang restoran terdekat. C. Membantu pengguna dalam menemukan informasi yang relevan dan bermanfaat. D. Memberikan penilaian pada kualitas buku-buku dalam koleksi. Jawabannya adalah C. Membantu pengguna dalam menemukan informasi yang relevan dan bermanfaat. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan desk reference? A. Layanan referensi yang memberikan jawaban cepat dan langsung kepada pengguna. B. Meja khusus yang digunakan oleh pustakawan untuk bekerja. C. Koleksi buku referensi yang ditempatkan di meja dekat pintu masuk perpustakaan. D. Meja layanan yang hanya digunakan untuk mengatur kartu anggota perpustakaan. Jawabannya adalah A. Layanan referensi yang memberikan jawaban cepat dan langsung kepada pengguna. Meskipun tulisannya desk adalah meja, bukan berarti artinya meja ya teman-teman. Langsung nomor 4. Apa peran teknologi dalam meningkatkan pelayanan referensi di perpustakaan? A. Menggantikan peran pustakawan dalam memberikan pelayanan. B. Membuat pelayanan referensi menjadi lebih lambat dan tidak efisien. C. Hanya sebagai hiasan perpustakaan yang modern. D. Memfasilitasi akses cepat terhadap sumber informasi dan memungkinkan komunikasi dengan pengguna secara online. Jawabannya adalah D. Memfasilitasi akses cepat terhadap sumber informasi dan memungkinkan komunikasi dengan pengguna secara online. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan referensi virtual? A. Sebuah layanan referensi yang tersedia secara online melalui situs web atau aplikasi perpustakaan. B.
sebuah referensi yang hanya ada dalam dunia maya dan tidak bisa diakses secara fisik. C. Sebuah kumpulan buku referensi yang disimpan dalam bentuk digital. D. Sebuah program komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan referensi. Jawabannya adalah A. Sebuah layanan referensi yang tersedia secara online melalui situs web atau aplikasi perpustakaan. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan konsultasi referensi? A. Diskusi antara pustakawan dan pengguna mengenai bahan bacaan favorit. B. Diskusi antara perpustakaan. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan konsultasi referensi? A. Diskusi antara pustakawan dan pengguna mengenai bahan bacaan favorit. B. Diskusi antara pustakawan dan pengguna untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan referensi. C. Diskusi antara pustakawan dan pengguna untuk merencanakan kegiatan-kegiatan referensi. D. Diskusi antara pustakawan dan pengguna untuk menetapkan aturan-aturan pengguna koleksi perpustakaan. Jawabannya adalah B. Diskusi antara pustakawan dan pengguna untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan referensi. Soal nomor 7. Apa manfaat dari sesi pelatihan tentang penggunaan sumber informasi yang diberikan oleh pustakawan? A. Mengurangi jumlah pengguna perpustakaan. B. Membuat pengguna merasa terancam oleh pustakawan. C. Membantu pengguna dalam memahami dan menggunakan sumber informasi secara efektif. D. Hanya sebagai formalitas yang tidak berarti. Jawabannya adalah ya, tentunya C. Membantu pengguna dalam memahami dan menggunakan sumber informasi secara efektif. Soal nomor 8. Apa yang harus dilakukan pustakawan jika pertanyaan referensi dari pengguna terlalu rumit atau kompleks? A. Mengabaikan pertanyaan tersebut. B. Mengalihkan pertanyaan tersebut kepada pustakawan lain. C. Menolak memberikan layanan. D. Berusaha untuk memahami dan memberikan bantuan sesuai kemampuan mereka atau merujuk pengguna ke sumber informasi lain yang dapat membantu. Jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D ya teman ya. Berusaha untuk memahami dan memberikan bantuan sesuai kemampuan mereka atau merujuk pengguna ke sumber informasi lain yang dapat membantu. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan buku referensi? A. Buku yang dirancang khusus untuk memberikan informasi tentang topik tertentu dan biasanya digunakan sebagai sumber referensi. B. Buku yang hanya bisa dipinjam untuk jangka waktu yang singkat. C. Buku yang hanya tersedia di perpustakaan universitas. Atau D.
buku yang hanya bisa dibaca di perpustakaan dan tidak boleh dibawa pulang? Ya, jawabannya adalah A. Buku yang dirancang khusus untuk memberikan informasi tentang topik tertentu dan biasanya digunakan sebagai sumber referensi. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan browsing collection dalam konteks pelayanan referensi di perpustakaan? A. Koleksi buku yang hanya tersedia untuk dibaca di tempat. B. Koleksi buku yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengguna dalam menemukan bahan bacaan dengan cara menelusuri secara bebas. C. Koleksi buku yang disusun secara acak tanpa klasifikasi tertentu. D. Koleksi buku yang hanya bisa dipinjam oleh anggota perpustakaan yang terdaftar. Jawabannya adalah B. Koleksi buku yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengguna dalam menemukan bahan bacaan dengan cara menelusuri secara bebas. Soal nomor 11. Mengapa penting bagi pustakawan untuk terus memperbarui dan meningkatkan keterampilan mereka dalam pelayanan referensi? A. Keterampilan pustakawan tidak berpengaruh dalam pelayanan referensi. B. Agar mereka bisa mengejar pesaing di lapangan. C. Untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas dan relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. D. Hanya untuk mendapatkan promosi di tempat kerja. Jawabannya adalah C. Untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas dan relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan acak dalam pelayanan referensi? A. Pertanyaan yang tidak penting dan tidak perlu dijawab. B. Pertanyaan yang diajukan oleh pengguna tanpa persiapan sebelumnya. C. Pertanyaan yang berhubungan dengan topik yang tidak relevan. D. Pertanyaan yang muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga, yang memerlukan penelusuran sumber informasi yang cepat dan akurat. Jawabannya adalah D. Pertanyaan yang muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga, yang memerlukan penelusuran sumber informasi yang cepat dan akurat. Soal nomor 13. Mengapa pustakawan harus memiliki pemahaman yang baik tentang etika informasi dalam pelayanan referensi? A. Etika informasi tidak perlu dipertimbangkan dalam pelayanan referensi. B. Hanya untuk memperlihatkan kecerdasan mereka. C. Untuk memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tidak menyalahi aturan atau kode etik. D. Untuk memastikan bahwa mereka bisa membuat pengguna terkesan. Jawabannya adalah C. Untuk memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tidak menyalahi aturan atau kode etik.
Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan layanan referensi jarak jauh? A. Layanan yang hanya bisa diakses melalui situs web perpustakaan. B. Layanan yang dilakukan secara langsung melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon, email, atau obrolan online. C. Layanan yang dilakukan oleh pustakawan yang bekerja di luar kota. D. Layanan yang hanya tersedia untuk anggota perpustakaan yang tinggal jauh dari perpustakaan. Jawabannya adalah layanan referensi jarak jauh merupakan layanan yang dilakukan secara langsung melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon, email, atau obrolan online. Jawabannya adalah B. Soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan layanan penelusuran khusus? A. Layanan yang hanya tersedia untuk anggota elit perpustakaan. B. Layanan yang membantu pengguna dalam menelusuri sumber informasi yang langka atau sulit ditemukan. C. Layanan yang hanya ditujukan untuk penelusuran buku-buku fiksi. D. Layanan yang hanya tersedia pada hari-hari tertentu. Jawabannya adalah B. Layanan penelusuran khusus merupakan layanan yang membantu pengguna dalam menelusuri sumber informasi yang langka atau sulit ditemukan. Soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan referensi terarah? A. Pelayanan referensi yang ditujukan untuk pengguna yang memiliki kebutuhan khusus. B. Pelayanan referensi yang dilakukan secara langsung oleh pustakawan dengan memberikan jawaban secara langsung tanpa diskusi lebih lanjut. C. Pelayanan referensi yang dilakukan dengan menentukan dan merumuskan pertanyaan referensi secara spesifik untuk membantu pengguna. D. Pelayanan referensi yang hanya tersedia pada hari-hari tertentu. Jawabannya adalah C. Referensi terarah merupakan pelayanan referensi yang dilakukan dengan menentukan dan merumuskan pertanyaan referensi secara spesifik untuk membantu pengguna. Soal nomor 17. Mengapa penting untuk mendokumentasikan pertanyaan dan permintaan referensi dari pengguna? A. Dokumentasi membantu dalam memantau tren pertanyaan referensi, mengevaluasi kebutuhan pengguna, dan meningkatkan layanan referensi. B. Dokumentasi hanya dilakukan untuk tujuan statistik. C. Agar pustakawan bisa memberikan saran yang lebih baik kepada pengguna di masa mendatang. D. Hanya untuk memenuhi persyaratan administratif. Jawabannya adalah mengapa dokumentasi itu penting untuk membantu dalam memantau tren pertanyaan referensi, mengevaluasi kebutuhan pengguna, dan meningkatkan layanan referensi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 18.
Apa peran dari layanan referensi berbasis komunitas dalam pelayanan referensi di perpustakaan? A. Layanan referensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik komunitas tertentu dengan melibatkan komunitas dalam penyediaan dan pengembangan layanan. B. Layanan referensi yang hanya tersedia untuk komunitas tertentu. C. Layanan referensi yang tidak melibatkan komunitas dalam penyediaan dan pengembangan layanan. D. Layanan referensi yang hanya tersedia secara online. Jawabannya adalah A. Layanan referensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik komunitas tertentu dengan melibatkan komunitas dalam penyediaan dan pengembangan layanan. Soal nomor 19. Mengapa penting bagi pustakawan untuk memberikan layanan referensi yang bersifat anonim? A. Agar pustakawan tidak merasa terbebani oleh pertanyaan referensi dari pengguna. B. Hanya untuk menghemat waktu dan menampilkan citra positif mereka. C. Layanan referensi tidak perlu dilakukan secara anonim. D. Untuk menjaga privasi dan kepercayaan pengguna sehingga mereka merasa nyaman untuk mencari bantuan tanpa takut diidentifikasi. Jawabannya adalah D. Untuk menjaga privasi dan kepercayaan pengguna sehingga mereka merasa nyaman untuk mencari bantuan tanpa takut diidentifikasi. Soal nomor 20. Mengapa penting bagi pustakawan untuk memfasilitasi keterlibatan pengguna dalam layanan referensi? A. Karena merupakan prinsip dasar dalam memberikan layanan referensi yang dapat dipercaya dan berkualitas. B. Untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara terhadap layanan referensi tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan mereka. C. Untuk memastikan bahwa layanan referensi disesuaikan dengan kebutuhan dan minat pengguna, serta memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi mereka. D. Hanya untuk menghabiskan waktu dan keterlibatan pengguna tidak berpengaruh dalam layanan referensi. Jawabannya adalah C. Untuk memastikan bahwa layanan referensi disesuaikan dengan kebutuhan dan minat pengguna serta memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi mereka. Terima kasih sudah menyimak latihan soal mengenai pelayanan referensi. Semoga video ini bermanfaat. Sukses selalu ya teman-teman. Like, komen, dan subscribe untuk channel ini untuk memberikan latihan-latihan soal mengenai perpustakaan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Perpustakaanku. Semoga bermanfaat. Like, comment, and subscribe.